Halo, nama saya Banu. Pada video kali ini kita akan mengenal apa itu Next.js. Next.js adalah React framework untuk membuat website. Kalian bisa baca di nextjs.org. Next.js versi terbaru adalah versi 13, diciptakan atau dibuat oleh Vercel. Nah, jika kalian sudah pernah menggunakan Next.js versi-versi sebelumnya atau versi 12 yang paling terakhir, kalian akan menemukan banyak sekali perbedaan di Next.js 13. Saya sudah punya series pembuatan website menggunakan Next.js versi 12, tapi saya stop di tengah jalan karena di Next.js 13 itu sangat-sangat berbeda. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan Next.js 13. Di video kali ini kita akan membahas fitur-fitur baru dalam framework Next.js yang dapat membantu kita dalam membangun aplikasi website yang cepat, mudah untuk dideploy. Sebelum kita memulai, mari kita bahas sedikit tentang Next.js. Next.js adalah sebuah framework React.js yang membantu kita membangun aplikasi website dengan cepat dan mudah. Dalam versi terbarunya, yaitu versi 13, terdapat banyak perbaikan dan fitur baru yang akan membantu kita meningkatkan kecepatan dan kinerja aplikasi website. Salah satu fitur terbaru dalam Next.js 13 adalah penggunaan React 18. React 18 adalah versi terbaru dari library React yang membawa perbaikan dalam kinerja dan pengalaman pengguna. Nah, poin lain yang dibawa dari Next.js 13 adalah Next.js 13 juga membawa perbaikan dalam optimasi halaman dinamis atau dynamic page. Dalam versi sebelumnya, penggunaan dynamic page dapat mempengaruhi kinerja aplikasi website kita. Namun, dalam Next.js 13, kita dapat mengoptimalkan dynamic page agar lebih cepat dan responsif. Selain itu juga ada perbedaan, kalau kalian lihat di sini, ada perbedaan dalam bagaimana cara kita mengoptimasi gambar. Dalam sebuah website, gambar dapat mempengaruhi kinerja dan kecepatan halaman. Dalam Next.js 13, kita dapat mengatur optimasi gambar agar lebih efisien dan cepat, tanpa mengurangi kualitas gambar itu sendiri. Oke, jadi banyak banget update-update yang ada di Next.js 13 yang sangat berbeda dari Next.js 12. Video ini dibuat untuk Anda pemula di Next.js 13, tapi tentu saja butuh pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan sebuah website. Salah satunya adalah penggunaan dari framework CSS Tailwind. Nah, pada video-video selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan Tailwind CSS ke dalam proyek aplikasi website kita yang dibikin menggunakan Next.js 13. Nah, sebelum memulai juga, pastikan Anda telah menginstal Node.js di device Anda, di terminal atau di laptop, apapun yang kalian gunakan. Pastikan kamu sudah menggunakan atau sudah menginstal Node.js. Disarankan ketika kalian menginstal Node.js, jangan menggunakan versi yang current, tapi menggunakan versi yang LTS. Saya menggunakan versi 16, tapi versi 18 sudah tidak apa-apa, sudah masih disupport oleh Next.js. Nah, untuk dapat mencoba fitur-fitur terbaru dari Next.js, kita tidak akan menggunakan installer yang biasa dikasih oleh dokumentasinya Next.js. Di sini create React Next App saja, tapi di sini secara struktur masih menggunakan struktur halaman page, bukan src. Salah satu perbedaan di versi eksperimental, di versi beta, yaitu ada perubahan di routing, di rendering, data facing,
styling dan optimize. Tadi saya bilang ya, di versi 13 ini kita bisa optimize image. Nah, untuk sistem requirement-nya Node.js versi 16 atau yang lebih terbaru. Oke. Itu saja untuk pembukaannya. Kita akan coba langsung untuk menginstall Next.js versi 13 yang terbaru. Kita akan menggunakan command create next app latest dan experimental apps. Oke, kita pindah ke terminal. Oke, ini di terminalnya, kita ketik npx, lalu kita copy dulu. Ini sintak untuk instalasinya. Kita kembali ke terminal, paste, enter. Pastikan koneksi internet kalian aman ya, karena dia membutuhkan koneksi internet. Oke, kita kasih nama projectnya YouTube Next.13. Apakah kamu ingin menggunakan TypeScript? Yes. Link yes. Nah, untuk kita tidak akan menggunakan source directory ya, karena kita ingin menggunakan app directory, so pilihnya no. Import alias biarkan seperti itu, lalu dia akan install si Next.js nya. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke folder projectnya, ketik cd ke yt Next.js 13, lalu buka di Visual Studio Code. Oke, nah ini tampilan di Visual Studio Code-nya. Tadi kita tidak menggunakan folder src, tapi kita menggunakan experimental project, yaitu menggunakan folder app. Nah, yang berbeda dari Next.js 12 adalah di halaman ini, halaman utamanya sudah bukan index.tsx. Kenapa tsx? Karena kita menggunakan TypeScript tadi ya. Jadi kalau kalian tadi pilihnya versi JavaScript, maka di sini akan munculnya JSX. Nah, ini adalah halaman utama yang akan dirender oleh si Next.js. Oke, sebentar saya kecilin dulu layarnya biar kelihatan. Ya, kita tidak akan merubah ini dulu untuk sementara sampai kita lihat bagaimana cara menjalankannya. Lalu di sini ada global CSS. Ya, sebelumnya ini terpisah sendiri ya, ada folder style namanya di Next.js 12, tapi sekarang dia sudah ada di dalam directory app-nya. Ada layout. Ini layout, kalau sebelumnya ini dokumen ya. Page module itu dipakai di halaman page ini ya, buat stylingnya. Nah, bagaimana caranya menjalankan? Kita kembali ke terminalnya, lalu ketik yarn dev. Oke, kita buka localhost 3000 di browser. Kita ketikkan localhost 3000. Yap, ini halaman awal dari Next.js 13 versi default. Kita sudah selesai untuk menginstall Next.js 13 di new project. Di sini ada ini ya, get started by editing at page.tsx. Jadi kita akan mencoba merubah tampilan ini di browser di ini ya, di Visual Studio Code. Kita kembali, tadi yang dirubah adalah page.tsx, semua yang di bawah return ya. Jadi kita coba hapus dulu semuanya, kita nggak butuh ini.
kita buang semua. Lalu seperti biasa, setiap developer yang baru belajar harus membuat hello world. Oke, ini kalau kita klik di browser ini masih belum berubah ya, karena saya belum save. Nah, tapi ketika sudah save, kita cobain save. Browsernya sebentar nih. Save, lalu ini yang berubah yang terjadi di halaman browsernya. Sudah berubah ya, hello world gitu. Oke. Nah, nextnya kita akan belajar apa lagi? Kita akan belajar bagaimana caranya berpindah halaman menggunakan Tailwind sebagai stylingnya. Instalasi. Oke, kita akan mulai dari instalasi Tailwind terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat halaman-halaman lainnya. Kemungkinan 1 atau 2 halaman lagi. Lalu kita akan berpindah dari halaman utama ke halaman kedua dan halaman ketiga menggunakan router dan menggunakan next link. Itu aja buat video pertama kita kali ini. Kita akan kembali lagi di video kedua. Terima kasih.